Kakak tolong, mereka setiap hari memberiku daging sapi sebesar ini, perutku sakit. Aku tidak tahan lagi. Parenti, kamu memberinya makan apa? Makanan anjing, kenapa? Dia adalah harta Bos Huo. Setiap hari dia makan daging Kobe A5. Sepotong daging ini saja setara gaji sebulan kalian. Daging enak seperti ini tidak dimakan. Mau makan makanan anjing murahan? Kalian setiap hari cuma memberinya makan daging sapi. Xiaonai tidak bisa mencernanya. Pergi. Wanita seperti kamu sudah sering kulihat. Mengandalkan kecantikan, baru lulus sekolah sudah ingin masuk keluarga kaya. Bahkan jadi penjaga hewan peliharaan, kerja kotor dan berat. Tetap nekat masuk keluarga Huo kami, ujung-ujungnya. Bukannya cuma buat merayu bos Huo kita. Asal ngomong. Aku bisa komunikasi sama anjing, itu keahlianku. Aku cari kerja pakai skill, kok dibilang merayu cowok sih? Kalau bukan karena gajinya gede. Siapa yang mau ke rumah lo? Lo bisa ngobrol sama anjing? Aku bisa ngobrol sama hantu. Kayaknya lo bukan cuma gila, tapi juga sinting. Eyo, usir orang gila ini. Berhenti. Hello, Bos Huo. Ganteng banget. Bos Huo sudah pulang. Minta maaf sama dia. Aku suruh lo minta maaf sama dia. Banyak yang datang ke keluarga Huo. Masa semua orang mau merayu aku? Ini caranya lo mengurus keluarga Huo? Maaf Bos Huo, aku salah. Minta maaf. Maaf Nona Yin. Makasih. Oh iya Bos Huo. Xiaonai cuma makan daging sapi, nutrisinya kurang. Kalian semua lihat kan? Sudah lama rawat Xiaonai. Masa gak tahu dia suka makan apa? Maaf, aku salah. Apa ini? Yinyu. Bagus. Lo diterima. Mulai hari ini, lo jadi pengurus Xiaonai. Bertanggung jawab penuh atas kebutuhan Xiaonai. Asyik. Mulai sekarang bisa ketemu kakak malaikat tiap hari. Harganya 8 juta, kayaknya agak. Gaji bulanan 100.000, tinggal di lantai atas. Masalah? Pasti ada solusinya. Makasih Bos Huo, aku duluan ya. Bos Huo biasanya gak pernah peluk cewek. Maaf Bos Huo, aku duluan ya. Besok aku akan datang tepat waktu. Kenapa ya? Kok gak bisa kontrol diri? Pengen lindungin cewek ini. Ayo, 123. Xiaonai kita hebat banget. Xiaonai, sini. Xiaonai kelihatannya suka banget sama Yinyu. Maaf banget Bos Huo. Kasihanilah aku yang udah datang kerja pagi-pagi. Ampun deh. Kamu juga tahu ini masih pagi-pagi buta. Ada yang main frisbee pagi-pagi begini? Ini bukan aku yang mau main, Xiaonai yang maksa. Lihat tuh, Xiaonai yang pergi. Tak disangka, Bos Huo juga suka main frisbee. Mungkin sudah tua kali ya. Apa-apaan ini? Tadi aku nggak sadar bisa nangkep. Bos Huo, kalau gitu aku lanjut main sama Xiaonai deh. Jangan-jangan ini karena pikiran Wei Wei. Mengubah kebiasaanku. Ayo Xiaonai, 12. Tunggu dulu. Aku perintahkan kamu, jangan main frisbee lagi. Aku nggak main frisbee ini. Aku main frisbee ini. Waduh Bos Huo, nggak nyangka. Kamu main frisbee lebih jago dari anjing, bukan. Lebih jago dari Xiaonai. Sialan, Wei Wei nggak bisa jadi anjing yang. Diam-diam aja ya. Huo.
Bos Huo. Kalau beneran suka, aku beliin set khusus buat kamu. Kalau rebutan sama Xiao Nai, dia nanti sedih. Lagi pula, kamu kan sudah gede, kalau sampai ketahuan orang. Agak nggak banget deh. Beliin aku juga satu set. Siap Bos Huo. Aduh maaf ya Bos Huo. Aku cuma perhatiin, sejak Nona Yinyu datang, kamu dan Xiao Nai jadi lebih ceria dari sebelumnya. Mata mana yang lihat aku lebih ceria? Dengar ya. Hari ini, satu kata pun jangan bocor. Siap. Bos Huo. Frisbee kamu sudah kubeli Bos Huo. Nggak nyangka, ternyata gaji tinggi nggak gampang juga. Main sama anjing beneran kerja fisik. Tapi, nggak nyangka si Bos Huo ini. Sampai rebutan Frisbee sama anjing. Nggak nyangka, Sudah puas selus-selus? bikin kakak ngiler, kamu yang pertama. Hancur-hancur. Minum-minum bikin masalah, kerja baru 2 hari udah nidurin bos. Gimana mau kerja beneran cari duit nanti? Kok bisa mimpi begini ya? Jangan-jangan aku beneran suka sama Yinyu. Hei, Wah, Master sudah memilih hari baiknya, bulan depan. Cepat selesaikan pernikahan dengan keluarga Yin. aku mengerti, kakek. Bagaimanapun juga, aku harus menyelamatkan Wei Wei. Hei, kamu pergi ke keluarga Yin, bantu aku urus sesuatu. Kakek Mune. Aku aneh di mana? Kamu bau hati majikanku. Kamu ngomong apa sih? Kalian tidur bersama semalam? Tutup mulut anjingmu. Kok malah marah? Bos Huo, aku bukan membicarakanmu. Aku membicarakannya? Bukan, aku juga bukan membicarakannya. Kakak, jangan-jangan setelah pakai celana langsung lupa orang? Tidak mau bertanggung jawab pada majikanku? Aku malah ingin dia bertanggung jawab padaku. Lihat. Dia seperti tidak terjadi apa-apa. Bos Huo sudah menyuruh supir pergi. Tunanganmu seharusnya segera sampai. Kamu punya tunangan? Kenapa? Kamu memilih bos? Lihat dia sudah menikah atau belum? Benar-benar brengsek. Tidak, sepertinya aku yang mulai duluan. Sudahlah. Xiao Nai. Nona Yin Sue, ada apa? Tidak ada apa-apa. Maaf, minta maaf. Dia biasanya tidak seperti ini. Ini tunangan Huo Jiasu itu? Kok terlihat familiar ya? Sudah, kita pergi. Bos Huo sudah menunggu lama. Xiao Nai. Perempuan jahat, jangan masuk ke rumahku. Pergi. Xiao Nai, maaf ya. Dia biasanya tidak seperti ini. Apa sih? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kamu tidak apa-apa, Jangan sentuh aku. Bos Huo.
Kamu tidak apa-apa? Bos Huo. Nanti kita sudah jadi satu keluarga. Masih repot-repot menjemputku. Sudah seharusnya. Xiao Nai, kita pergi. Sepertinya Xiao Nai tidak terlalu menyukainya. Bawa dia ke pavilion lain. Baik, Bos Huo. Bos Huo. Nona Yin, silakan ikut kami ke sini. Apa tidak salah? Saya ini istri muda keluarga Huo. Suara orang ini kok terdengar sangat familiar ya? Shell ini juga sepertinya pernah kulihat di mana ya? Saya adalah calon Nyonya Huo masa depan kalian. Kedepannya siapa saja yang berani bergosip di belakang, langsung keluar. Siap. Kamu sedang apa? Bos Huo, kata mereka villa ini dibeli untuk anjing. Lalu aku tinggal di sini jadi apa dong? Mereka tidak salah, villa ini. Hadiah ulang tahun pertama untuk Xiao Nai. Hadiah ulang tahun 1 tahun. Maksudmu, untuk seekor anjing? Kamu khusus membeli sebuah villa? Bos Huo khusus berikan anak untuk Xiao Nai. Atas namanya tidak hanya 3 villa, tapi juga 8 mobil mewah dan saham. 1/1000 dari grup Huo. Kapitalisasi pasar grup Huo triliunan, 1/1000 berarti 100 juta. Xiao Nai sangat suka di sini. Jadi kuharap kamu tinggal, kuharap. Kamu memperlakukannya seperti Wei Wei. Baik? Tentu. Pintar, kamu namanya Xiao Naya. Nanti kakak temani kamu main di sini. Aku masih ada kerjaan, temani dia saja. HM, kalau tidak nurut lagi, kebunuh kamu. Ini perempuan brengsek ini, kenapa ada di sini? Termasuk anjing brengsek ini. Sampai memegang 100 juta keluarga Huo. Hadiah tunanganku berapa sih? Katanya anjing makan coklat bisa mati. Tidak tahu benar tidak. Mau makan? Ayo. Makanlah. Rapat besok pagi dijadwalkan jam 10. Kalau dimakan, 100 juta ini jadi milikku. Jam 12 siang nanti. Sore hari kita. Kamu gila. Kamu sedang apa? Gila. Kamu beri dia makan coklat? Tidak, coklatnya di atas meja. Dia sendiri yang makan. Pergi. Aku peringatkan kamu, jika terjadi sesuatu padanya. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kamu beritahu Yinyu, dan juga, selidiki. Apakah dia benar-benar pemilik Wei Wei? Ya, Huo Ziesu. Di hatimu, aku bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing? Gading-gading. Elus aku lagi. Tak disangka Xiao Nai juga suka yang tampan. Dokter ini cukup bagus, bisa dilihat. Dia sangat ahli berurusan dengan hewan peliharaan, Yinyu. Hari ini terima kasih ya, kalau bukan karena kamu. Xiao Nai juga tidak akan selamat. Tunangan sudah dibawa pulang, masih di sini main mata denganku. Heidi, Bos Huo, aku merasa Nona Yinyu sepertinya sengaja menjaga jarak denganmu. Laki-laki dan perempuan berbeda. Wajar saja kalau perempuan lebih pemalu. Oh, Kakak Kining, hari ini terima kasih ya. sama-sama. Bos Huo, aku merasa Nona Yinyu memang menjaga jarak denganmu. Hari ini terima kasih ya, perkenalkan. Bos Huo, bosku. Ini, teman masa kecilku, Kakak Kining. Magister dari Sekolah Kedokteran Hewan Mongolia Dalam. Halo. Aku sedang mengambil doktor di Ivy League. Hello. Asisten Cui. Ya, Donasikan 10 juta ke alma mater Dr. Qin. Sebagai ucapan terima kasih untuk Dr. Qin. ya. Luar biasa. Kakak Kining,
Kamu hanya perlu sedikit berusaha. Langsung bisa menghasilkan 10 juta untuk alma mater. Benar-benar luar biasa. Xiao Nai sudah baik-baik saja. Kalau kalian masih khawatir, bisa dirawat dulu untuk observasi. Mau makan bersama? Boleh? Kamu sudah banyak membantuku. Seharusnya aku yang mentraktirmu. Bos Huo, aku minta izin 2 jam. Tidak boleh. Kenapa? Karena Xiao Nai sekarang butuh perawatan. Dan merawatnya adalah tugasmu. Kami punya perawat profesional di sini, perawatannya akan lebih baik. Kamu dengar tidak? Xiao Nai sudah ada yang merawat. Apa aku bilang dia harus dirawat di rumah sakit? Berkemas, sekarang pulang. Xiao Nai tidak mau pergi, Hiks. Sudah. Terima kenyataan saja. Yuyu, kalau kamu tidak senang bekerja di sini, berhenti saja. Aku bisa menafkahi kamu dan Wei Wei. Ah. Oh, maksudku, kamu bisa kerja di tempatku. Gaji di tempatku juga lumayan. Tidak apa-apa Kak Inming, pekerjaan ini. Aku cukup senang melakukannya. Ayo Xiao Nai. Aku antar kamu. Kak Inming, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Dadah. Dr. Qin, aku mau tanya sesuatu. Asisten Kui, semua indikator Xiao Nai. Sudah normal, kalian. Yang ingin kutanyakan adalah Wei Wei. Wei Wei. Xiao Nai. HMPH, merusak urusan penting hidup anjingku. Aku tidak mau peduli padamu. Xiao Nai. Halo. Aku menemukan Wei Wei. Kebetulan sekali kan? Baru saja, di klinik hewan tempat Xiao Nai berobat. Kalau begitu, pemilik Wei Wei sudah ketemu belum? Aku akan tanya dulu. Dr. Qin, aku mau tanya. Nama asli pemilik Wei Wei adalah Yin. Dr. Qin, tadi Wang Chai muntah. Cepat periksa dia. Baik, ikut aku Dr. Qin. Apa kamu ingin tanya siapa pemilik Weiwei? AYK. Semua ada di sini. Oh baik. Inshua. Halo Bos Huo, ini Insue, benar. Sudah dipastikan pemilik anjingnya adalah Insue. Baik, aku mengerti. Wei Wei, pemilikmu, andai saja dia. Kak Sue, kamu tidak tahu betapa berbahayanya tadi. Baru saja benar-benar ada yang datang bertanya. Pemilik Weiwei siapa ya? Kamu bekerja dengan baik, aku akan transfer 10.000 lagi untukmu. Kalau ada perkembangan, langsung beritahu aku. Terima kasih, Kak Sue. Pasti tugas ini selesai dengan baik. Wajasu. Aku lihat kali ini kamu mau menolak aku lagi bagaimana? Bos Hua. Setelah membandingkan, memang itu tanda tangan asli Nona Yin. Bos Hua, Anda masih meragukan Nona Yin Sue? Tidak, aku hanya merasa. Inyu yang punya keinginan kuat melindungi hewan peliharaan. Menurutku, jelas-jelas Anda yang punya keinginan. Melindungi Nona Yin Kong. Mana Inyu? Sudah lama jalanin anjing, kamu gak sadar? Oh, aku cari mereka sekarang. Bos Hua, kenapa minum sendirian? Nona Insue, kamu salah kamar, pavilion ada di sebelah. Waduh, Bos Hua. Aku datang hari ini, khusus untuk minta maaf sama kamu dan Xiao Nai. Bos Huo, minum dulu gelas ini ya. Anggap saja, ini demi Weiwei. Tujuanmu minta maaf terlalu jelas ya.
Kenapa? Bos Huo yang terhormat. Takut aku kasih obat di minuman? Kamu main curang atau enggak, kamu sendiri yang tahu. Kamu di minuman tadi. Bos Huo, kamu seorang pebisnis, harusnya tahu, dalam perang segala cara boleh. Yin Yu. Xiao Nai, jangan lihat, jangan lihat. Yin Yu. Ini nggak pantas buat anak-anak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku ngerti, aku ngerti. Panggil aku dan Xiao Nai balik. Buat jadi bagian permainan kalian, ya? Memang orang kaya mainnya beda. Xiao Nai, kita pergi. Yin Yu. Bos Huo, Hari ini, demi Wei Wei, aku lepaskan kamu kali ini. Tapi kalau ada kesempatan lagi, aku akan membuatmu mengerti cara keluarga Huo bekerja. Jiasu, aku kan tunanganmu. Pergi. Aku bilang pergi. Benar-benar brengsek. Kakak, kenapa kamu melamun? Kalau diusap terus, nanti kepalaku botak. Oh. Xiao Nai, katakan. Bos Huo ini terlihat sangat dingin. Tapi diam-diam kok bisa begitu aneh ya? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Tuanku bukan orang seperti itu. Si jelai di lantai bawah itu juga baru ketemu tuanku. 2 kali saja. 2 kali sudah kayak gini. Mungkin aku masih terlalu konservatif. Apa sih, kamu kan satu-satunya wanita yang pernah tidur dengan tuanku. Apa maksudmu? Kamu bilang, pertama kali Bos Huo itu untukku? Aku dan dia, benar-benar tidak terjadi apa-apa. Inyu, kamu yang tidak tahu diri. Berani merebut milikku. Jangan salahkan kakak kalau jadi kejam. Maksudmu, tadi malam. Yin Yu yang menyuruhmu menjemputku? Iya, Anda tadi malam tidur di pundak Nona Yin Yu. Tidurnya nyenyak sekali. Bos Huo, sepertinya kakek sebentar lagi sampai. Katanya mau bicara dengan Anda. Soal pernikahan dengan Nona Yin Sue. Percayalah. Jiasu si nakal ini, akhirnya nurut juga. Kakek, Aku tahu, kamu sudah membawa pulang putri keluarga Yin. Bagus. ya. Xiao Nai, kejar. Kemari. Hebat. Gadis ini, baik hati dan polos. Sekarang, gadis seperti ini sudah jarang. Mulai sekarang, siapapun yang berani bergosip di belakang, langsung minggat. Baik hati dan polos. Benar, yang paling penting, dia penyayang. Dia sama seperti kamu, suka binatang kecil. Anjingnya sendiri dirawat dengan sangat baik. Kalau makan ini, 1 miliar ini jadi milikku. Kakek, dia bahkan gak tahu apakah anjing boleh makan coklat. Pengetahuan dasar kayak gini aja gak tahu. Kayaknya dia juga gak bisa ngurus anjing. Kamu salah paham sama dia. Begini aja, hari ini. Aku traktir calon menantuku ini makan. Sekarang juga kamu ajak dia. Kakek, aku
kakek yang baik. Masih ingat aku nggak, Yinyu? Anda? Tentu ingat dong. Kita pernah ketemu di kuil Guanyin. Anda bahkan minta tanggal lahirku, bilang mau lihat rezekiku. Kakek, gimana hasilnya? Wahahaha. Suhu bilang rezekimu bagus. Jodohmu lebih bagus lagi. Rezekiku emang oke. Tapi soal jodoh. Huo Jiasu ini bisa dianggap jodoh? Dia kan udah punya tunangan, aku paling cuma jodoh sesaat. Ah kakek, soal jodoh. Udahlah, gak penting. Dasar bocah nakal, pasti bikin si cewek nggak senang lagi. Loh, kok nggak penting? Begini aja, nanti malam pas makan. Kamu ngobrol bye-bye sama cucuku. Kakek pasti bantu kamu. Makan? Aku ngerti, kakek mau ngerjodohkan aku sama cucunya. Mending gak usah makan deh. Kakek, mending gak usah deh. Nak, kasih muka dikit buat kakek. Udah waktunya juga. Cepetan siap-siap, aku suruh supir. Nunggu di depan. Ya udah deh. Kakek, Anda masuk dulu, aku ke toilet dulu. Bentar lagi balik. Oke, jangan kabur ya, nanti kakek sedih. Jiasu. Ini siapa? Ini putri keluarga Yin Sui, kakek. Anda nggak kenal dia? Kakek, makasih kakek, kalau bukan karena Anda. Nunjuk aku buat dijodohin sama Jiasu. Aku nggak bakal tahu kalau kita berjodoh. Nona In. Ada kesalahpahaman tentang hal ini. Sebenarnya, Kakek Shue. Maaf, kakek. Aku masih ada urusan mendesak yang harus ku selesaikan. Orang ini kok rasanya pernah lihat di mana ya? Kamu mau mati ya? Sudah aku bilang, jangan datang cari aku kalau tidak ada urusan penting. Kamu tahu tidak siapa yang duduk di dalam sana? Kamu mau merusak rencanaku? Eddie Rusen? Urusan besar. Weiwei sepertinya mau bangun. Bos Wu menikahi ke Karina Weiwei. Bukan karena perjanjian pernikahan. Kalau Weiwei bangun, dan Bos Wu tahu, aku bukan majikan Weiwei yang akan menikah ke keluarga Huo. Bisa jadi adalah Hinyu itu. Ayo, bawa aku ke sana. Baik. Maaf, aku salah kamar. Sepupu. Cuma 50.000. Tapi, itu cuma harga satu shalku. Kok rasanya familiar ya? Sepupu itu tunangan Bos Huo. salah, semuanya salah. Apa yang salah, kakek? Wanita yang kusuruh kamu nikahi. Bukanlah Yin Sui itu. Bukan Yin Sui. Lalu siapa? Itu tadi, pagi. Yang main di lapangan dengan Xiaonai, Yinyu itu. Dia yang kubilang padamu, jodoh sejatimu. Dia yang kubilang padamu, jodoh sejatimu. Ternyata Huo Jiasu adalah cucu kakek. Akulah yang seharusnya dinikahkan dengan keluarga Huo. Kalau begitu tunangan keluarga Huo seharusnya aku. Tapi aku sudah ke keluarga Yin, mereka bilang hanya punya satu anak perempuan. Yaitu Yin Sui. Ini salahku juga, sebenarnya aku baru tahu hari ini. Yinyu yatim piatu, harta keluarganya. Jatuh ke tangan pamannya dan bibinya. Jadi mereka mengira putri keluarga Yin yang kumaksud adalah anak mereka. Kasihan Yinyu, selalu hidup bergantung pada orang lain. Dia diperlakukan dengan buruk, tidak pernah merasakan hari yang bahagia. Kakek tenang, selama aku masih ada. Aku akan melindunginya. Aku tidak akan biarkan Yinyu menderita lagi. Tapi aku tidak bisa menikahinya. Karena yang akan kunikahi adalah Yin Sui. Yinyu ada di sini. Gadis yang baik seperti ini tidak kamu mau, malah mau menikahi. Wanita yang merebut harta keluarga orang lain. Kamu mau bikin aku mati marah ya? Anjing Yin Sui pernah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa tidak tahu berterima kasih. Pak Direktur, tadi ada seorang nona minta maaf melalui saya. Katanya dia tidak enak badan, tidak bisa menemani Anda makan. Kapan dia pergi? Tadi dia berdiri di depan pintu cukup lama. Dia pergi sambil menangis. Aduh ini.
Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Cucu menantuku sampai kabur, kamu harus menghiburnya kembali. Kalau tidak bisa menghibur, keluar dari keluarga Huo. Tidak ada yang memalukan. Hanya saja si Huo itu tidak layak. Yinyu sadarlah, menangis karena pria. Sial 8 turunan. Sekarang juga aku mengundurkan diri. Aku tidak melayani lagi. Bos Huo, aku mau resign. Halo, Wei Wei, ada tanda-tanda sadar. benarkah? Baik, aku segera ke sana. Resign. Bahkan lewat SMS. Kenapa tidak pakai surat saja? Yinyu kamu ini. Yinyu. Lewat. Yinyu. Mobilmu aku pinjam. Mobilku untukmu. Bukan mas, ini. Wala. Minum berapa gelas sampai kayak gini? Sepupu, kenapa kamu di sini? Kondisi Weiwei membaik, hal sebesar ini. Tentu aku harus datang sendiri. Kak Kim Ming. Katanya Weiwei mungkin bisa sadar, benar tidak? Dilihat dari berbagai indikator, kondisi tubuh Wei Wei sudah bisa dioperasi. Asal operasi berhasil, kemungkinan Wei Wei bangun akan sangat meningkat. Bagus sekali. Tapi, Tapi apa? biaya operasinya tidak terjangkau orang biasa. Bahkan dengan semua tabunganku, hanya bisa bayar uang muka. Kamu istirahat dulu, aku ambilkan air. Weiwei. Tenang saja. Bahkan jika kakak harus menjual semua barang berharga dan berhutang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidak, harus ada cara. Untuk membuat Weiwei secara wajar menjadi anjingku, Insue. Adek, kamu sendiri sudah dalam kesulitan. Bahkan jika Weiwei bangun, kamu tidak bisa memberinya kehidupan yang baik. Tapi, jika kamu mau, aku bisa merawatnya untukmu. Benarkah? Asal kamu tanda tangani perjanjian pengalihan ini, bukan hanya biaya operasi, tapi juga semua biaya perawatan selanjutnya, aku yang akan menanggungnya. Tapi mulai hari ini, kamu tidak boleh menemuinya lagi. Karena aku ingin dia menganggapku sebagai majikannya. Kakak, kamu sudah menjadi nyonya muda keluarga Huo. Anjing apa yang tidak bisa kamu pelihara? Kenapa harus Weiwei? Kamu sudah tahu? Kamu selalu menghindariku di keluarga Huo. Takut aku merebut posisi nyonya muda? Aku sudah tahu. Bos Huo seharusnya menikahiku. Tapi, meski dia tahu bahwa tunangannya adalah aku, dia tetap bersikeras menikahimu. Bersikeras menikahiku. Itu karena yang bos Huo nikahi. Bukanlah tunangannya. Tapi pemilik Weiwei. Kakak, aku mohon. Kamu sudah memiliki bos Huo. Kumohon serahkan Weiwei padaku. Tapi umurnya hanya belasan tahun. Kamu ingin dia hidup bersamamu seumur hidup, menderita dan membayar hutang? Sepupu benar, bahkan gaji dari keluarga Huo. Jika digunakan untuk menutupi, tidak akan cukup untuk biaya operasi Weiwei. Apalagi, aku sudah mengundurkan diri. Aku tidak ingin ada orang ketiga yang tahu. Bos Huo, kenapa kamu repot-repot mencariku? Kamu sedang apa di sini? Aku sudah resign, kemana aku pergi? Bukan urusan bos Huo lagi. Justru bos Huo seharusnya lebih memperhatikan tunangannya. Ternyata saat dia tidak bahagia.
akan datang mencari Kinming. Ternyata dia masih bergantung pada Kinming. Lebih dari bergantung padaku. Bos Huo. Siang tadi dokter bilang, anjing bisa dioperasi. Aku pergi diam-diam, kamu harus jelaskan ke kakek. Jelas ya? Dr. Qin, biaya pengobatan Wei Wei selanjutnya akan ditanggung oleh grup In. Oke, aku akan menjenguk Wei Wei. Terima kasih Bos Huo. Ternyata perasaannya pada sepupu begitu dalam, aku yang terlalu berharap. Kamu ikut aku ngapain? Tidak jaga Wei Wei? Harus temani dia. Justru kamu? Aku tidak setuju kamu resign. Kalau tidak mau dipotong gaji, ikut aku pulang. Xiao Nai masih menunggumu di rumah. Untuk saat ini, ingin merawat Wei Wei dengan baik. Hanya bisa cari cara untuk cari uang dulu. Kakak Shue. Bos Huo menyelamatkan Wei Wei. Karena memberiku muka. Kamu pikir kalau dia tahu Wewe anjingmu? Apa dia mau jadi orang bodoh? Yang penting sekarang selamatkan Wewe. Harus bilang dan lakukan apa, kamu harus tahu. Kak, sekarang kamu yang jadi pemilik Wei Wei. Aku tidak ada komentar. Tanpa anjing sialan itu, kamu tidak ada harganya. Sekarang aku ingin lihat, bagaimana kamu bisa saingi aku. Kamu benar-benar mau resign? Ya, Apa kamu tidak suka pekerjaan ini, atau hanya tidak ingin lihat aku lagi? aku sangat suka Xiao Nai. Hanya saja, Aku mengerti. Asisten Cui. Bos Hua. Ini tentang kerjasama dengan Nafik. Kamu sangat familiar dengan produk mereka. Proyek ini kuberikan padamu. beri aku? Bonus proyek ini 10 juta. Kalau kamu dapat bonus ini, kamu bisa memilih untuk resign. Atau bisa juga pindah ke divisi proyek grup kita. Pokoknya apapun yang kamu lakukan. Kita tidak akan bertemu lagi. Kenapa kamu memilih aku? Karena Nafik adalah salah satu merek hewan peliharaan terbesar di dunia. Dan kamu sangat paham tentang hewan peliharaan. Kalau kamu tidak tertarik, aku ambil. Aku bisa. Bahkan demi Wei Wei, harus dicoba. Terima kasih, Bos Huo. Aku akan manfaatkan kesempatan ini dan tidak mengecewakanmu. Bos Huo, kamu memberikan proyek sepenting ini. Ke Nona Yin, tidak takut dia gagal? Kalau dia saja tidak bisa. Tidak ada yang bisa di perusahaan kita. Kalau kamu percaya Nona Yin, kenapa tidak? Langsung rekrut dia ke grup? Dengan pengalamannya, kalau tidak bisa membuktikan kemampuannya, sulit bersaing di tempat yang penuh talenta. Untuk bertahan, Aku paham, kamu benar-benar bersusah payah untuk Nona Yin. Menurutku, lebih baik kamu langsung dekatkan dia saja. Kenapa harus menjahkannya? aku tidak bisa memberikan apa-apa padanya. Ngapain juga memaksakan diri? Oh ya? Tentang perawat di rumah sakit hewan itu, coba selidiki. Apa hubungannya dengan Insue? Siap. Kenapa si Hinyu itu beruntung sekali? Proyek penting itu langsung diberikan padanya. Apa Bos Huo sudah gila? Sudahlah, tenang saja. Yinyu itu cuma bisa urus anjing. Nggak bisa apa-apa. Dikasih proyek juga percuma. Aku yakin dia nggak bakal berhasil. Iya, ayah kan kenal banyak orang. Jurgen Inwe ayah. Gampang banget. Jangan marah lagi ya. Ayah, jangan biarkan. Inyu itu berhasil. Ayah sudah punya strategi. Paham. Beres dong. Inwe.
Kamu suka cari perhatian ya? Kalau begitu kali ini, biar kau yang unjuk gigi. Bos Huo. Hari ini semua ini. Persiapanmu ya? Iya, waktu proyek terakhir. Perwakilan brand bilang ingin mengadakan acara amal lukisan hewan peliharaan. Jadi aku sudah siapkan personel dan lokasi. Mereka juga janji beri waktu 1 jam setelah acara untuk presentasi proposal. Semua produk brand sudah kuhafal di luar kepala. Ku yakin, kurang dari 1 jam kerja sama bisa disepakati. Memang aku tak salah pilih. Kerja bagus. Bos Huo, acara sebentar lagi mulai. Aku masuk duluan ya. Oh, oke. Kakakyu, gawat. Pelukis hewan yang kita janjikan tiba-tiba batal datang. Apa katamu? Kamu cari pelukis lain, aku akan coba tunda. Waktunya sebentar. Tak sempat, semua pelukis hewan lokal. Jadwalnya sudah penuh. Satu-satunya yang bisa dihubungi ada di kota sebelah. Butuh 3 jam untuk sampai sini. Kok bisa begini? Segera selidiki siapa dalangnya. Siap. Maaf Bos Huo. Jangan panik, ini bukan salahmu. Sekarang kamu temui brandnya dan akui kesalahan. Lalu bilang semua biaya hari ini ditanggung grup Huo. Aku janji dalam 3 hari akan adakan jamuan yang lebih mewah. Untuk kerjasama, kami bersedia beri diskon tambahan 5%. Jangan Bos Huo. 5% itu 10 juta. Cuma 10 juta saja. Huo Jiasu yang memberi. Pasti bisa dapatkannya kembali. Tenang saja. Sungguh maaf Direktur Lin. Karena kelalaian kami. Hari ini pelukis hewan tak bisa hadir. Ini. Tapi kami punya seseorang yang bisa menggantikan. Karyawan yang bekerja, Perusahaan Anda masih memiliki talenta seperti ini. yaitu orang yang ada di depan Anda. Nona Inwe. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak bisa menebak. Mari kita beri tepuk tangan. Selamat datang Nona Inyu ke panggung. Kalau begitu, mohon bantuan Nona Yin. Para tamu, karena antusiasme kalian, kami memutuskan untuk meningkatkan acara hari ini secara mendadak. Untuk tamu yang hadir hari ini, kami akan mengundang pelukis hewan peliharaan profesional untuk datang ke rumah dan melukis hewan peliharaan, sehingga lukisan yang dihasilkan akan lebih hidup dan nyata. Lalu, bukankah kami datang sia-sia? Tenang, tenang, tidak akan sia-sia. Aku yakin, setiap pemilik dalam proses memelihara hewan peliharaan, pasti ada hal yang tidak dipahami atau diragukan tentang hewan peliharaan. Hari ini, aku akan membantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Sangat sederhana. Anda sebutkan masalahnya, aku akan berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Benar atau tidak, kamu bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan? Seajaib itu? Jangan-jangan kamu bilang bisa mengerti bahasa anjing? Jika tidak percaya, boleh dicoba. Coba ya coba. Anjingku bahkan rumah sakit tidak bisa menyembuhkannya. Kamu bilang bisa menyembuhkannya, hari ini aku ingin lihat bagaimana caranya. Tapi anjingku tidak ada di sini hari ini. Video call boleh kan? Tentu saja boleh. Tunggu sebentar ya. Nih, lihat. Anjing hitamku ini, tiba-tiba mogok makan belakangan ini. Dikasih apapun tidak mau makan. Di rumah sakit, tidak ditemukan masalah. Kamu kan bisa mengerti bahasa anjing, tolong tanyakan padanya. Sebenarnya ada apa? Inyu ini benar-benar tidak tahu malu. Bisa bicara dengan hewan peliharaan? Bohong seperti itu juga berani dikatakan. Setiap hari dilihat oleh anjing yang galak seperti ini. Siapa yang berani makan? Anjing hitammu takut dengan gambar anjing yang ada di kemasan makanan anjing. Jadi, coba ganti dengan makanan anjing yang lain. Ah, tidak masuk akal. Alasan yang sangat konyol. Inyu juga bisa memikirkan alasan seperti itu. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Wah, tidak menyangka.
Kamu benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Terima kasih, Nona Yin. Kamu benar-benar sangat membantu. Yin Yu dari perusahaanmu itu. Memang ada bakatnya ya? Wanita ini benar-benar beruntung. Aku tidak percaya. Kamu bisa menebak dengan benar setiap kali, tapi sekali saja salah. Kamu adalah penipu sejati. Ada yang mau mencoba lagi? Aku... Kucingku biasanya sangat penurut, tapi setiap kali kami makan sosis, dia akan langsung menyerang. Mengganggu sosis kami, aku ingin tahu kenapa. Apakah kucingmu sebelumnya pernah hilang? Dan juga pernah keracunan makanan? Ya, benar. Terakhir kali, dia tidak sengaja makan sosis panggang, jadi dia menjatuhkan sosis panggangmu karena mengira sosis itu beracun. Dia sedang melindungimu. Oh, ternyata begitu. Kucing hitammu. Naksir kucing tetangga sebelah, kucingmu. Tidak suka perutnya disentuh, anjingmu. Mainan favoritnya adalah monyet merah muda itu. Nanti kamu naik, apapun yang dia katakan. Kamu bilang dia salah, asal bisa membuatnya malu. Bayarannya 2 kali lipat. Lihat saja nanti. Pertanyaanku sederhana. Sebutkan nama. Anjingku. Orang ini jelas-jelas datang untuk cari masalah saat ini. Sepertinya apapun yang aku jawab, dia akan menyangkal. Aneh, suara hati anjing ini, kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Maaf. Aku tidak bisa menebaknya. Tidak bisa menebak, atau memang tidak tahu? Nama yang paling sederhana saja tidak bisa, menurutku. Kamu adalah penipu sejati. Aku tidak melihatnya seperti itu. Iya, tadi dia bicara tentang kucingku. Sangat akurat. Masa bisa penipu? Jelas-jelas dia sebelum hari ini sudah melakukan investigasi tentang kalian. Memanfaatkan perasaan kalian terhadap hewan peliharaan, bicara manis. Bicara sesuai situasi, menyusun penipuan besar ini. Menipu perasaan semua orang, penipu seperti dia. Harus diusir, keluar. Keluar. Kurasa orang yang paling tak tahu malu adalah kamu, ya? Komunikasi untuk mencari hubungan harus didasarkan pada kebenaran. Tapi kamu menggunakan video sintetis AI yang palsu. Ini menyebarkan rumor di acara ini. Kurasa, penipu sebenarnya adalah kamu, ya? Ternyata video sintetis AI, pantas saja aku tidak mendengar suara apapun. Kamu bohong. Ini bukan video sintetis AI. Mungkin kalian belum tahu, grup Huo milikku. Perusahaan teknologi di bawahnya sudah menjadi yang terdepan di industri. Dalam 3 menit, tim teknologi akan tiba di lokasi untuk mengumpulkan bukti. Jika terbukti kamu menggunakan video palsu untuk mengacaukan acara dan merusak reputasi perusahaan kami, maka yang akan menggugat kamu adalah aku, Huo Jiasu sendiri. Kamu baik-baik saja? Luar biasa, Bos Huo. Perusahaan Anda benar-benar penuh dengan orang-orang hebat. Seperti talenta seperti Nona Yin. Kurasa Anda pasti juga tidak tega melepasnya. Kalau itu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Nona Yin, jika di masa depan ada rencana untuk berganti pekerjaan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Saya mewakili seluruh industri hewan peliharaan. Many ambet perkembangnya Nona Yin. Terima kasih. Kakak, kamu bilang tidak pergi, kan? Tidak pergi, kakak tidak tega meninggalkanmu. Kurasa kamu bukan tidak tega padaku. Kamu tidak tega pada Bos Huo, kan? Dasar Xiao Nai, berani-beraninya mengolok-olok kakakmu. Akan kuhajar kamu. Bos Huo, orang berbaju hitam yang naik ke panggung dan mempersulit Nona Yin Yu, serta ilustrator hewan peliharaan yang melanggar kontrak hari itu, sudah mengaku. Ternyata seperti yang kamu duga, dalam keributan di acara itu, adalah ayah dan anak keluarga Yin. Keluarga Yin Guohua sudah lama menguasai harta keluarga Yin Yu. Saatnya mengembalikannya. Baik, aku akan segera memerintahkan untuk memutus semua hubungan bisnis dengan keluarga Yin. Ada apa lagi?
Bos Huo, maafkan aku, marahilah aku. Ini semua adalah kesalahanku. Apa yang ingin kamu katakan? Aku mengecek lagi perawat di klinik hewan itu, dan menemukan bahwa dia dan Hinsue memiliki banyak transaksi uang. Dia akhirnya mengaku, dia diperintah oleh Hinsue untuk membuat formulir pendaftaran palsu. Bos Huo, maafkan aku, moral pedaku. Ini semua salahku. Apa yang ingin kamu katakan? Aku mengecek lagi perawat di klinik hewan itu, dan menemukan bahwa dia dan Hinsue memiliki banyak transaksi uang. Dia akhirnya mengaku, dia diperintah oleh Hinsue untuk membuat formulir pendaftaran palsu. Jadi, pemilik asli Weiwei mungkin adalah Nona Yinyu. Apa katamu? Bos Huo, jangan marah dulu, lihat ini. Ini perjanjian yang kutemukan di kamar Hinsue. Ini mungkin alasan mengapa Nona Yinyu tidak berani menjelaskan. Aku tidak ingin ada orang ketiga yang tahu tentang ini. Bos Huo. Ini semua salahku. Wei Wei sudah memberiku banyak petunjuk. Tapi aku masih menyakitinya dengan sombong. Yin Yu? Yin Yu? Kali ini, aku tidak akan melewatkanmu lagi. Hasil pemeriksaan keluar, tidak ada masalah serius. Syukurlah. Kalian anak muda sekarang terlalu ceroboh. Hamil, bagaimana bisa ibu hamil berolahraga keras? Setelah keluar, pastikan untuk beristirahat dengan tenang. Dia hamil? Sepertinya kamu belum tahu, sudah hamil 5 minggu. Setelah ibu hamil itu bangun, kalian berdua berdiskusi baik-baiklah. Yin Yu, apakah kamu ayah dari anak itu? Ya, aku. Aku peringatkan, jika kamu berani menyakiti dia dan anak itu. Jangan salahkan aku juga tidak keberatan. Untuk menjadi ayah dari anak itu. Tunang, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menggantikan. Anak itu miliknya kan? Ya. Perasaanku padamu, kamu yang paling tahu. Asalkan anak itu milikmu, aku bersedia menjadi ayahnya. Terima kasih, Kak Kinming. Masalah anak. Jangan khawatirkan. Aku akan jalani hidupku sendiri. Qingming, aku tahu kau suka adikku. Bekerja samalah denganku, aku punya cara untuk membuatnya bersamamu. Apa yang kau ingin aku lakukan untuk bekerja sama denganmu? Wei Wei, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kau adalah orang yang paling dia pedulikan di dunia ini. Hanker kamu baru bisa menghancurkannya. Pergi. Nai, kemari. Kakak, berhentilah. Qingming, kau pikir menikamku dari belakang itu mulia? Kau selamanya hanya anjing peliharaan Yinyu. Bahkan tanpa Huojiasu, kau takkan pernah bisa naik. Apa hakmu berpikir seorang dokter akan membantumu menyakiti nyawa? Aku menyukai Yuyu, tapi bukan posesif yang sakit. Benarkah? Kita sama-sama jenis orang yang sama. Aku berbohong demi Huojiasu, bilang anjing itu. Meliko, ku demi Yinigreque, bilang.
Si kecil di perutnya milikmu. Kalau begitu, ayah anak itu bukan Kinming? Kita semua tikus di selokan. Tak pantas melihat cahaya. Seseorang. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kak Kinming, kau. Ku beritahu, pukulan ini balas dendam. Kalau kau tak baik pada mereka, aku takkan memaafkanmu. Terima kasih. Kau bilang, cintamu padanya bisa dibanggakan. Cinta kepadamu juga bisa dibanggakan. Tadi, Yin Sui bilang demi kau. Dia bilang Wei Wei miliknya. Apa maksudnya? Aku tahu ini terdengar aneh, tapi Wei Wei yang memberitahuku. Hanya dengan menikahi majikannya, dia bisa bangun. Saat kecelakaan itu, Wei Wei yang menyelamatkanku. Jadi saya harus membayar. Aku menikah dengan Yin Sui, tapi sekarang aku tahu. Kau adalah pemilik Wei Wei. Ternyata seperti ini. Maaf. Aku tahu aku melakukan banyak hal. Tapi aku masih berharap kau memberiku kesempatan. Menikahlah denganku. Bahkan jika Anda bukan pemilik Wei Wei. Kau bukan kakek yang memilih hanya karena aku mencintaimu. Aku hanya mencintaimu sejak awal. Mengapa? Apa aku tidak bisa? Karena kau adalah ayah dari anak-anak. Apa? Malam itu dalam 5 minggu. Kau benar-benar tidak ingat apa-apa. Jadi, itu bukan mimpi. Itu semua benar. Orang bodoh tentu saja benar. Kakak, biarkan dia menonton video. Video. Video apa? Video malam itu ada di ponselnya. Oke, Hu Jiasu tidak pernah berpikir. Anda adalah orang seperti ini yang bermain video sambil berpura-pura bodoh. Video apa? Apa yang bisa saya lihat di ponsel saya? Apa yang saya rekam? Tidak ada. Aku lihat. Tidak memberi. Tunjukkan padaku. Kakak, Wei Wei.